Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan sehingga tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Ya anak-anakku sekalian, kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi IPAS bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang untuk topik B, ya, kelas 5. Dan dengan kalian belajar di topik A, ini akan menyambung pada topik B sehingga semoga bisa mudah dipahami dengan baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah kegiatan manusia, yang kedua adalah perubahan di lingkungan. Untuk kegiatan manusia, Pak Guru memberikan contoh menebang pohon tanpa ditanami kembali. Kemudian perubahan di lingkungan, hutan menjadi gundul dan rawan terjadi bencana longsor. Selanjutnya silakan coba kalian pikirkan, kalian isi 2 kolom tersebut. Kemudian kalian juga isi perubahan di lingkungannya seperti apa. Manusia dan sampah. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya adalah plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan. Kemudian, sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut pun akan tercemar oleh sampah plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian, plankton akan dimakan ikan, dan ikan tersebut dimakan oleh manusia. Dengan demikian, anak-anakku sekalian, mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk lain, termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan manusia. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh, lalu lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Itu adalah bahayanya membuang sampah di sungai bahkan ke laut, karena bisa dimakan oleh binatang laut yang kemudian baik ikan itu ya, kemudian dimakan manusia dan malah mengakibatkan mengganggu kesehatan manusia. Ya, ini adalah gambar bagaimana mikroplastik. Namanya mikroplastik berarti potongan-potongan plastik yang sudah sangat kecil dapat terakumulasi ke tubuh manusia, di tubuh manusia dengan melalui mikroplastik yang ada di dalam laut, kemudian dimakan ikan ditangkap, kemudian dimakan oleh manusia. Karena mikroplastik tidak bisa terurai, maka kemudian bisa menjadi penyakit ketika ikan tersebut yang di dalamnya ada mikroplastiknya itu dimakan oleh manusia. Jadi bahaya ya anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali membuang plastik atau membuang sampah di laut atau di sungai yang kemudian mengalir ke laut, karena yang rugi adalah kita sendiri. Komposisi sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Sampah plastik merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, sampah itu terbagi menjadi 2, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik adalah sampah yang bisa terurai, yang berasal dari sisa-sisa makanan atau kulit buah atau lainnya. Sementara
Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai atau sangat lama terurainya, seperti plastik dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari kita refleksikan. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Silakan dijawab. Yang kedua, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? Silakan dijawab. Apakah kalian sering menggunakan plastik? Untuk keperluan apa? Kemudian yang keempat, apa dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Oke. Yang kelima, bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan? Oke, anak-anak sekalian, ini sebagian sudah kita lakukan di kelas 5 SD Suradadi 01 Kabupaten Tegal. Nah, kita sudah mencoba mengurangi plastik dengan membawa tepak dan botol minuman sendiri, sehingga ketika membeli makanan kita sudah tidak menggunakan plastik kembali. Nah, ini adalah salah satu upaya dalam mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pengelolaan sampah dengan 3R. Pengelolaan sampah harus meninggalkan pandangan lama, yaitu kumpul, angkut, buang. Muncul pendekatan lain dalam mengatasi masalah lingkungan karena sampah. Prinsip 3R yang terdiri dari reduce, reuse, dan recycle mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Apa itu 3R? Yang pertama adalah reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah, mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Kalau di kelas kita itu dengan membawa tepak untuk membeli setiap jajanan makanan yang ada di warung sekitar sekolah, sehingga tidak lagi menggunakan plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, seperti memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Ini juga sudah kita lakukan ya. Di sekitar sekolah sudah ada bekas galon yang terbuat dari plastik itu ya, yang kemudian digunakan untuk pot tanaman. Selanjutnya adalah recycle. Recycle adalah menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Demikian anak-anak, makna dan penjelasan mengenai 3R. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama adalah perubahan bumi bisa disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. Yang kedua, perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang ketiga, semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Yang keempat, sampah yang tidak dapat terurai, contohnya plastik, akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang kelima, sampah plastik bisa mencemari lingkungan dan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian, selesai sudah untuk mata pelajaran IPAS bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malam, dengan topik B. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.